Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, selamat pagi. Hari ini hari Selasa tanggal 5 April 2022. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu." Yang kedua dari Amsal pasal 3 ayat 11. "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Dan yang terakhir adalah Amsal pasal 6 ayat 23. "Karena perintah itu adalah pelita dan ajaran itu adalah cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat pada zaman sekarang ini, atau saya cermati, atau naufaigi khususnya di daerah Nias, di daerah pedalaman, di pedesaan, firman Tuhan ini tidak berlaku bagi anak-anak zaman sekarang. Kenapa? Karena orang tuanya ngomong, dia tidak akan dengar. Ibunya ngomong, dia tidak akan dengar. Apalagi dia mendengarkan perintah Tuhan. Orang tuanya yang melahirkan dia saja, dia tidak mau dengarkan. Dia bilang, apalagi Tuhan, saya nggak pernah lihat. Nah, ini adalah sebuah tantangan sebenarnya bagi bapak-bapak gembala atau pendeta yang ada di Nias ini. Lihat keadaan sekarang di Nias itu, anak-anak muda. Tidak peduli dengan orang tua. Dia sudah pergi sekolah, lulusan SD, lulusan SMP, SMA. Tapi dia tidak mau dengarkan perintah orang tuanya. Ada anak-anak mengatakan, kamu aja nggak ngerti bapak, kamu nggak punya sekolah. Tapi kalau dulu pada zaman saya, apapun perintah orang tua itu harus dituruti. Ini ada sebuah kesalahan saya melihat sekarang ini, ya. Selalu saya kaitkan dengan bapak-bapak pendeta yang ada di Nias, ya. Saya khususkan di gereja AFY. Mereka itu sudah tidak menggunakan lagi hukum Taurat. 10 perintah Tuhan itu sudah tidak dipakai lagi. Itu perjanjian lama. Ini perjanjian baru. Apa yang kamu cari di perjanjian baru? Dasar firman Tuhan di dunia ini adalah dari hukum Taurat yang diturunkan Tuhan kepada Musa. Itu dasar di seluruh dunia berlaku. Tetapi anehnya, pendeta juga masa bodoh. Bahkan ya mirip-mirip juga sama anak-anak muda sekarang. Mirip-mirip begitu. Ya saya lihat. Ya. Jadi ada kesalahannya. Ya, mengelola gereja itu. Ada orang baru lulus dari STT, sudah diangkat jadi pendeta. Itu belum. Ya, bahkan disingkirkan pendeta-pendeta tua yang tidak bisa, yang sudah berpengalaman bertahun-tahun soal firman Tuhan. Tapi itulah, saya minta supaya Bapak Pendeta ini punya pengertian, perhatian soal itu. Ya, anak muda sekarang tidak peduli. Siapapun ngomong, tidak sopan. Ya, ini. Jadi berdasarkan firman Tuhan ini, saya sangat prihatin melihat generasi kita sekarang ini. Makanya sebenarnya bapak-bapak yang lulusan STT baru-baru itu, ini grup rohani ini adalah seperti mengajar. Belajarlah, mengajar. Ya. Kalau di gereja lain, di pastoran, tamat dia kuliah, dia mengajar setahun dulu.
Ya, dia praktek-praktek mana-mana. Baru dia diangkat jadi pastor. Tapi kalau kita tidak, ambisi langsung jadi pendeta. Bila perlu langsung jadi porus. Porus. Padahal tidak mengerti apa-apa. Kalau Bapak marah sama saya, jangan. Kita duduk bicara. Kita duduk bicara. Itu yang lebih bagus. Zaman sekarang nggak ada zaman marah-marah. Zaman komunikasi. Kita duduk. Jadi tolonglah generasi kita itu diarahkan dan dibina. Saya tidak lama-lama bicara karena HP saya tidak begitu besar tempat penyimpanannya. Ya, kepada anak-anak muda juga tolonglah, ya. Hargailah orang tuamu itu. Hargailah setiap orang berbicara yang baik itu. Jangan sombong, ya. Kamu tidak punya apa-apa. Ya. Jadi saya berbicara selalu ceplos. Tidak pernah ragu-ragu karena Yesus mengatakan, katakan sesungguhnya kepada sesamamu karena engkau adalah bagian daripada tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Yahobu Bernuada Fefu. Saya Fatlabun dari Jakarta. Amin.